Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya untuk kimia dasar, masih tentang larutan, ya. Dan bab pertemuan ini adalah ya, pH campuran asam dengan basa, atau pH larutan hasil percampuran asam dengan basa. Ya. Nah, beberapa kali pertemuan sebelum ini mengawali larutan, ya. Jadi yang pertama tentang jenis dan konsentrasi, yang kedua sifat koligatif, yang ketiga pH asam, ya, dan basa. Kemudian berikutnya pH garam, biasanya garam. Kemudian terakhir sebelum ini adalah pH sistem buffer. Nah, pada 3 pertemuan sebelum ini, yaitu pH asam atau basa, pH garam, ya, itu adalah zat tunggal. Ya, artinya zat tunggal, solutnya tunggal. Apakah asam, basa, atau senyawa garam. Sedangkan seminggu yang lalu pH campuran, pH sistem buffer. pH sistem buffer adalah campuran 2 zat. Ya. Nah, yang kita sudah bicarakan, ya, artinya. Nah, sekarang ini pH campuran, seperti halnya buffer, tetapi berbeda. Kita lihat perbedaannya ada di mana. Ya. Oke. Nah, jadi pertemuan ini adalah pH campuran asam dengan basa, atau pH larutan hasil percampuran asam dengan basa. Ya. Nah, kita lihat nanti, perhatikan karena materi ini akan mencakup 3 bab berikutnya, yaitu pH asam basa, pH garam, dan pH buffer. Ya, oke. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah campuran asam dan basa itu akan bereaksi membentuk garam. Nah, reaksinya adalah asam dengan basa akan jadi garam plus air. Ya, contohnya, ya, asam klorida HCl, barium hidroksida BaO2 akan menjadi garamnya barium klorida dan air. Ya. Nah, ini reaksinya, perhatikan, ini tidak saya sempurnakan koefisiennya atau tidak saya setarakan. Ya, jadi ya. Nah, jadi misalnya Cl-nya ini 2, ini 1. Nah, ya, jadi yang penting reaksinya seperti ini. Ya. Jadi pada penyempurnaan koefisien atau menyetarakan nanti kita lihat berikutnya. Oke. Ya, prinsip dasarnya adalah asam dengan basa akan jadi garam plus air. Oke. Nah, jadi besarnya pH campuran asam dengan basa ini tergantung dari 2 hal, yaitu banyaknya dan jenisnya. Ya, dan kalau banyaknya jenisnya asam basanya, artinya reaktannya ini. Banyaknya, jadi nanti lihat jadi banyaknya itu menyangkut keduanya itu apakah ekivalen atau tidak ekivalen. Ya, artinya. Jadi kalau ekivalen itu berarti tidak ada sisa. Kalau tidak ekivalen seperti perhitungan di stoichiometri, yaitu beraksi batas. Ya, berarti ada sisa beraksi batas. Nah, kita lihat nanti. Ya. Nah, hal yang kedua adalah jenisnya dari asam basa. Artinya jenisnya itu apakah asamnya kuat lemah, basanya kuat lemah. Ya, jadi tergantung pada banyaknya dan jenisnya untuk menentukan hasilnya ini, garamnya ini. Ya. Nah, jadi menentukan garamnya dan hasil yang akan dilihat itu adalah ada sisa atau enggak dan bentuk garamnya, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, kondisi ini ya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jadi ada 2 hal ya. Yang pertama, jika asam dan basanya ekivalen. Ekivalen itu tidak sama dengan mol. Nah, artinya tidak sama dengan
molnya sama, enggak. Ya, jadi beda nanti di reaksi batas gitu ya. Nah, ekivalen itu setara secara stoichiometri. Jadi kalau ini di disempurnakan, ini menjadi 2, ini tetap 1, ini 1, 2. Nah, jadi 2 mol, ini 1 mol. Nah, itu cara. Bukan 1 mol 1 mol atau 2 mol 2 mol. Ya, bukan sama. Ekivalen itu tidak berarti sama. Ya, belum tentu ya. Nah, jika asam dan basanya ekivalen, maka tidak ada sisa dari reaktan itu, asam dan basanya. Ya. Nah, sehingga pH campuran dihitung menurut rumus hidrolisis. Artinya pH campuran itu hanya dihitung dari pH garam yang terjadi. Ya, jadi air sebagai pelarut pH garam yang terjadi. Oke. Kalau tidak ada sisa. Ya, jadi kalau ini saya sempurnakan itu 2, ini 1, ini 2 mol, ini 1 mol. Nah, berarti habis. Nah, berarti hanya tergantung dari bentuk garamnya aja. Bentuk garam itu adalah apakah asam basanya itu sama kuatnya, salah satunya lemah, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau tidak ada sisa, maka pH campuran dihitung menurut rumus hidrolisis. Hidrolisis pH garam. Ya, jadi pH garam. pH senyawa garam yang ada 4 jenis. 4 jenis itu adalah asamnya kuat, basanya lemah. Ya, atau asamnya kuat, basanya kuat. Asamnya kuat, basanya lemah. Ya, asamnya lemah, basanya kuat. Asamnya lemah, basanya lemah. Ya, oke. Lihat kembali di pH garam. Oke, jadi rumus yang sesuai sebab keempat-empatnya itu rumusnya beda. Oke. Nah, yang kedua, jika banyaknya asam dan basanya tidak ekivalen, nah jadi ini kalau sempurnya 2, 1, kalau ini 2 mol, ini 2 mol, padahal yang bereaksi itu 2 mol, 1 mol, berarti ada sisa ini. Ya. Nah, tidak ekivalen, ya, maka ada sisa. Nah, jadi ingat kembali pada stoichiometri di reaksi batas. Nah, sehingga terjadi 4 kemungkinan. Sisanya asam kuat, misalnya asam kuat, maka dihitung pH asamnya. Sisanya basa kuat, nah gitu. Nah, maka dihitung sebagai pH basa. Ya. Nah, jadi ini ketemu dulu pH, langsung pH, ini ketemu dulu pOH, baru pH sama dengan 14 pOH. Nah, kalau sisanya asam lemah, maka pH buffer asam. Jadi rumusnya pH sama dengan pKa plus log garam per basa, garam per asam sisa. Nah, kalau yang tersisa basa lemah, maka dihitung sebagai pH buffer basa. Ya, ketemu dulu pOH. Ya, jadi pOH sama dengan pKb plus log garam per basa sisa. Ya, kalau ini dari rumusnya ya. Jadi misalnya kuat-kuat berarti pH-nya 7. Ya. Kuat lemah. Ya, artinya yang lemah, kalau yang lemah asamnya berarti bahasanya yang kuat. Ini asamnya lemah, pH-nya kuat, berarti ketemu langsung atau rumusnya langsung pH ya sama dengan setengah pKw. Nah, karena yang kuat basa berarti pH-nya lebih besar 7, maka setengah pKw plus pKa plus log garam. Ya, oke, dilihat kembali ya, betul. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi seperti pada buffer yang minggu yang lalu ya, sebelum ini itulah, kalau yang sisa lemah apakah itu asam atau basa, maka membentuk sistem buffer. Ya, kalau sisanya kuat, nah asam kuat berarti langsung pH. Kalau basa kuat ketemu dulu pOH, baru ya. Nah, jadi kalau asam lemah, buffer asam, pH sama dengan pKa. Basa lemah ketemu dulu pOH sama dengan pKb plus, gitu ya. Nah, baru dihitung pH-nya. Oke. Ya. Nah, jadi
tip langkah-langkah untuk menghitung pH campuran asam dan basa. Ya, jadi akan tergantung pada asamnya kuat lemah, basanya kuat lemah, dan banyaknya masing-masing. Oke, yang pertama, tuliskan reaksinya dan setarakan untuk melihat koefisien keduanya. Jadi kalau saya balik sini, oke, ini belum setara, misalnya ya, jadi asam klorida dengan barium hidroksida direaksikan, ya. Nah, ini sudah direaksikan, dituliskan. Nah, ternyata ini perlu disempurnakan, ini jadi 2, ini 1. Oke ya. Jadi untuk melihat koefisien ini untuk menentukan ekivalennya atau tidak. Ya, oke. Nah, jadi tuliskan reaksinya, setarakan koefisiennya untuk melihat koefisien keduanya. Ya, jadi saya cek lagi bahwa sebutannya 21, koefisiennya 21. Oke. Ubahlah satuan, ya banyaknya masing-masing zat menjadi milimol. Ya, jadi ya, kenapa kok tidak mol? Ya, sebenarnya bisa, tapi ini milimol. Kenapa mol? Karena milimol itu hasil dari perkalian mililiter kali molar. Ya, untuk melihat ekivalensi. Nah, jadi kedua zat yaitu asam basanya sehingga dapat diketahui ada tidaknya sisa, ekivalen atau tidak ekivalen. Nanti lihat gitu. Ya. Pilih rumus yang sesuai. Nah, jadi ya tentunya, jadi apakah ada sisa atau enggak, ya gitu ya. Nah, jadi pilih rumus yang sesuai, misalnya yang ini saya balik sini, oke. Nah, ya, nah, oke, ekivalen bonda ada sisa apa enggak? Kalau ada sisa begini, ya, nih jadi rumus ini. Nah, kalau enggak ada sisa garam, pilih yang sesuai. Nah, jadi ya pH garam kan ada 4 macam. Ini kan ada sisanya juga ada 4 macam. Ya, tergantung pada apa ini jenis asam dan basanya, kuat apa lemah. Oke, ya tuh. Nah, jadi ini rumus yang sesuai tergantung pada kondisi hasil campuran ya, Ya, ada sisa apa enggak? Ya, kalau enggak ada sisa berarti garamnya dari asam kuat atau asam lemah dan seterusnya. Oke. Kalau ada sisanya itu kuat atau lemah. Kalau kuat bukan buffer, kalau lemah buffer. Oke. Nah, jika hasil campurannya bukan sistem buffer, ya, nah bukan sistem buffer itu akan ada dua kemungkinan, atau tidak ada sisa dan ada sisa yang kuat, ya. Jadi bukan buffer itu, ya, tidak ada sisa berarti garam, ya. Nah, kalau ada sisa asam kuat berarti pH asam, ya. Kalau ada sisa basa kuat berarti pH basa, ya. Nah, ini pentingnya, ya. Jadi perhatikan, jika hasil campuran bukan sistem buffer, nah berarti sisanya bukan yang lemah. Ya, kalau ada sisa bukan lemah, kalau tidak ada sisa, nah, ya. Konsentrasi zat hasil, ya, atau sisa itu harus molar. Zat hasil itu garam, ya, garam. Nah, kalau ada sisa berarti sisanya asam kuat atau basa kuat, harus molar. Ya, nah, menentukan ekivalensi, kesetaraan dalam reaksi kimia. Ya, jadi melihat koefisien, melihat milimol atau milimolnya. Ya, jadi karena biasanya kita menggunakan mililiter, berarti ketemunya milimol. Ya, tidak harus dipaksakan menjadi mol, ya. Jadi akan enak menjadi milimol karena mililiter kali molar. Ya. Ya, menentukan ekivalensinya ada sisa bonda. Nah, yang pertama, jika perbandingan koefisien asam dan basanya, asam dibanding basa itu, sama dengan perbandingan molnya, maka tidak ada sisa. Ya, nah, jadi ini bukan bereaksi batas. Tapi kalau perbandingan koefisien asam dan basanya tidak sama dengan perbandingan molnya, ada sisa. Ini bereaksi batas di stoichiometri. Ya, ya. Nah, jadi perhatikan langkah ini SOP prosedur ini, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, sehingga ini dasarnya ya. Jadi sebenarnya camkan mungkin tidak perlu dihafalkan, ya.
Nah, tidak perlu dipraktekkan itu kalau sudah difahami. Difahaminya melihat soal-soal ini. Nah, oke. Jadi perhatikan contoh-contoh berikut untuk melihat apakah ada sisa apa enggak. Kalau ada sisa itu kuat apa lemah itu ya. Jadi dari sana akan eh, kita tentukan ya atau ditentukan dipilih rumus yang sesuai. Ya. Hitunglah pH campuran 100 ml 0,2 molar asam nitrat ya dengan 200 ml 0,05 molar kalsium hidroksida. Berarti asamnya nitrat, basanya kalsium hidroksida. Nah, perhatikan dulu ini misalnya jenis asamnya asam nitrat kuat apa lemah? Kuat. Basanya kalsium hidroksida golongan 2A kuat apa lemah? Kuat. Nah, jadi sudah satu informasi penting yang tahu. Ini kuat. Tinggal nanti hitung diam. Oke. Jadi, nih 100 kali 0,2 20. 200 kali 0,05 gitu. Oke. Ya. Nah, ini 10 ya. Nah, oke. Reaksinya ini perbandingan koefisiennya yang telah disempurnakan 21. Ya, 21. Oke. Perubahan satuan. Nah, ini contoh ini artinya mililiter kali molar. Asam nitratnya 100 kali 0,2 20. Kalsium hidroksidanya 200 kali 0,05 10. Nah, benda sama tuh, tapi lihat itu, lihatnya. Perbandingan koefisien asam dan basa 21. Perbandingan milimol 20 10 21. Sama, berarti ekuivalen. Ekuivalen berarti tidak ada sisa. Ya, tidak ada sisa. Nah, maka pH campuran adalah pH garam hidrolisis. Nah, garamnya tersusun dari asam dan basanya apa? Asam kuat, basanya kuat. Nah, netral. Oke. Jadi, nah, tidak usah pakai ngitung molnya lagi itu karena sudah berapapun molnya, valensinya, volumenya netral. Nah, jadi kalau masukkan di sini ya. Ya, kalau 20 ml membutuhkan 1 per 2 kali 20 10 milimol. Nah, berarti ini sudah setara ekuivalen, tidak ada sisa, hanya garam. Garamnya basa kuat, asam kuat. Nah, berarti setengah PKW. Setengah PKW, setengah kali 17, kali 14 sama 7. Netral. Tidak usah pakai itu kalau kuat-kuat, netral. Ya, oke. Tapi rumusnya kan setengah PKW. PKW-nya 14. Oke, 1. Perhatikan ini, jadi camkan ini. Jadi dituliskan reaksinya, disempurnakan koefisiennya, dirubah satuannya. Ya. Nah, kemudian dilakukan perbandingan ya koefisien dan molnya antara asam dengan basa ternyata sama. Nah, jadi molnya atau milimolnya tidak harus sama. Nah, tapi perbandingannya ini tuh. Nah, jadi ini nih ya tidak pakai ya artinya tidak perlu menghitung reaksi batas gitu. Oke. Ya. Nah. Ya. Yang kedua, ya asam cuka. Apa itu? Asam lemah. Ya ada Ka-nya itu akan pasti lemah. Basanya NaOH. Ya, apa itu? Basa kuat. Oke, ya. Nah, asamnya 300 mili 0,01 molar nanti di sini. Basanya padatan, bentuk padatan, dalam bentuk padatan di gram, hitunglah pH. Nah, ini berarti harus dirubah menjadi milimol karena ini nanti kan ya. Jadi ini oke lihat. Ditulis reaksinya. Ya, ternyata sudah sempurna koefisiennya masing-masing satu-satu sudah. Ya, tuh. NaOH jadi apa ini 0,080 gram ya kalikan 1000, nah berarti ini 1080 mg. Nah, miligram itu dibagi mr yang menjadi milimol. Ya, jadi tidak perlu dirubah ke gram, tidak perlu.
ya. Nah, karena nanti asamnya 300 kali 0,01 ya 3 milimol. Nah, yang penting sama ya. Yang enggak harus dirubah ke mol ya. Kan. Nah, jadi karena yang gampang itu mililiter kali molar adalah milimol, sehingga gram dirubah menjadi gram dibagi mr 2 milimol. Nah, oke. Nah, sekarang perbandingan koefisien basanya dengan asam 1:1 ya. Nah, milimolnya basanya dengan asamnya, basanya 2, 3, berarti tidak sama. Ya, jadi kalau ini 1:1 sama dengan 2:2. Artinya supaya saya merubah ini supaya ini tahu sama duanya, tapi ini 2, ini 3, berarti tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti tidak ekivalen. Jadi ada sisa. Nah, kalau ada sisa apa? Nah, jadi bereaksi batas. Yang bereaksi yang sedikit, ya, yang sedikit. Nah, jadi dalam reaksi, okay, ya, apa ini 2 milimol NaOH, ini membutuhkan 2 milimol asam asetat karena ekivalensinya 1:1. Oke. Nah, padahal asam asetatnya ada 3, berarti masih sisa. Nah, sisanya asam asetat, asam lemah. Oke. Nah, 3 semula dikurangi yang bereaksi mol. Nah, ini jadi garamnya ini. Oke. Ya. Sorry. Nanti ini garamnya. Oke. Ini garamnya. 2 milimol garamnya. Nah, dalam rautan berarti terdapat campuran asam asetat sisa yaitu 1 milimol dan yang merupakan asam lemah, dan garamnya ya 2 milimol. Ya, garamnya itu dari asetat ini loh. Nah, merupakan basa kuat. Atau kalau di buffer ini dan anion ini ya CH3COO merupakan pasangan asam basa konjugasi buffer. Nah, tersisa asam berarti buffer asam. Rumusnya berarti langsung pH sama dengan pKa. pH sama dengan pKa plus log garam yang terjadi, ya ini garam yang terjadi ini ya dibagi asam sisa, bukan mula-mula, asam sisa. Nah, jadi Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, jadi 10 min pK itu min log 10 pangkat 5 sama dengan 5 ya, plus log garam yang terjadi 2 milimol per asam sisa 1 milimol. Nah, berarti 5 plus log 2 itu 0,3, 5,3. Jadi kalau toh ini tetap log 2 enggak apa-apa. Disempurnakan ini boleh, ini tetap log enggak apa-apa. Ya, oke. Jadi perhatikan. Jadi yang ini. Ya. Jadi sekali lagi, reaksi ditulis, disempurnakan koefisien, satuan merubah satuan dan banyak zat. Karena ini padat, ya berarti tidak ada volume, langsung jadikan milimol karena disesuaikan dengan asamnya, yaitu mililiter kali molar 3 milimol. Ya. Nanti kemudian dilihat perbandingannya, antara perbandingan koefisien dengan perbandingan milimol. Ya. Nah, jadi perhatikan bahwa ini sisanya asam asetat, yaitu asam lemah, berarti buffer. Ya, karena berpasangan dengan garamnya atau basa konjugatnya. Oke, tinggal menghitungnya, rumus yang sesuai. Nah, jadi jangan lupa untuk mengilu rumus dan operasional log. Ya, jadi masih ada yang lupa atau lemah dalam perhitungan lognya dari koreksi soal yang terakhir kemarin. Ya. Nah, yang ketiga, ya campuran dari KOH basa. Apa? Basa kuat. Dengan asamnya, asam cyanida CN. Asam apa? Lemah. Nah, jadi basanya kuat, asamnya lemah. Ya. Ya. Ditulis reaksinya. Sempurnakan koefisien. Ya, valensinya 1:1, koefisiennya juga 1:1. Udah. Nah, ubah satuannya.
Ya, KUH-nya 200 kali 0,05 berarti 10. Kemudian HCN-nya 300 kali 0,026. Nah, berarti milimolnya tidak sama, tapi koefisiennya sama. Oke. Nah, berarti apa? Tidak sedang, artinya ya, ada sisa, tidak ekivalen, ada sisa. Oke. Karena perbandingan koefisien 1,1 ini perbandingan 10,6. Jadi kalau yang berarti ya kan tidak sama yang di sana. Jadi kalau ini 10,10, ini 10,6 tidak sama. Jadi supaya tahu ya kalau merubah kan. Jadi ini 10,6. Oke, supaya tidak pecahan, ini aja dikalikan dengan salah satu yang sama. Ya. Ya. Atau 10-10 atau 6-6 enggak apa-apa. Kalau ini perbandingan kok, perbandingan ya. Jadi disamakan dengan yang ini supaya tahu bahwa kalau ini 10 berarti ini 10-nya sama, ininya enggak sama. Kalau 6 ininya sama, ininya enggak sama. Ya, yang penting tidak ekivalen, ya. Nah, maka ada sisa. Apa yang sisa? Nah, saja. Nah, dari reaksi ya yang sedikit habis, ya, 6 milimol dari asamnya perlu 6 milimol, yang ada 10 milimol berarti sisa KUH 4 milimol. KUH basa kuat berarti bukan buffer. Nah, jadi bukan buffer. Dihitung dari yang sisa kuat itu, yaitu basa. Nah, karena basa berarti ketemu dulu pOH. Ya, pOH. Nah, karena bukan buffer, konsentrasi garamnya ini ya, konsentrasi yang sisa itu KUH harus dalam molar. Bagaimana ngitungnya? Perhatikan ya, yang sisanya itu berapa ini? 4 milimol di dalam volume total. Volume total itu 200 kali 3. Ya, dijadikan molar. Molar itu apa? Mol per liter atau milimol per mililiter. Ya, jadi molar itu mol per liter atau milimol per mililiter. Nah, oke. Jadi KUH sisa 4 milimol per volume total 4 milimol per 200 tambah 300 500 mililiter. Karena ini milimol itu mililiter berarti molar. 4 dibagi 500 atau 2 kali ini 1000, 8 per 1000 0,08 atau 8 kali 10 per 3. Ya, 8 kali 10 per 3 molar. Karena perhitungan pH atau pOH ya dari garam, asam atau basa harus satuannya molar. Kalau buffer tidak perlu molar. Ya, buffer tidak perlu molar. Nah, tapi kalau asam, basa, garam, molar. Nah, jadi perhatikan cara ngitungnya. Ya, cara ngitungnya ini. Jadi sisanya Sisanya 4 milimol di dalam volume campuran itu 500. Nah, jadi 4 milimol per 500 mililiter. Milimol per mililiter itu sudah molar. 4 per 500 atau 8 per 1000, 0,08 atau 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi pOH min log konsentrasi OH min, ya, konsentrasi OH min adalah min log ini 8 10 min 3. Jadi ini ke sini jadi 3 min log 8. Log 8 0,9 2,1. Maka pOH-nya ya adalah 14 min pOH, 14 min 2 itu 11,9. Nah, lebih besar 7 karena sisanya basa. Oke, kalau saya lihat balik ke sini. Nah, ini sisanya asam, berarti buffer asam pH-nya harus lebih kecil dari 7, 5,3. Ya, 5,3 dalam hitungan ketemu 5,3, dia lebih kecil dari 7, berarti sesuai dengan teori perkara bilangannya, mudah-mudahan tidak salah. Ya. Oke, nah jadi ini sisanya basa, ya, nah, karena itu pH-nya harus lebih besar dari 7, 17,9. Oke. Ya, nah jadi perhatikan 3 contoh soal itu, ya. Nah ini, oke, soal latihan 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikerjakan semua, ya. Nanti harus dikerjakan semua, ya. Nih, perhatikan.
Yang pertama asam asetat, rumusnya ini. Ya, asam kuat lemah, ada ininya, pasti indikasi dari lemah. Ya, ini N640H. Ada KB-nya, kalau sekarang berarti cirinya kalau ada K, apakah itu A berarti asam lemah, kalau itu B berarti basa lemah. Nah, oke. Yang kedua ini N640H ada KB-nya, berarti lemah. Oke. Nah, asam sulfat, nah, tidak dituliskan karena memang tidak perlu dituliskan ini. Jadi, buat asam apa ini? Asam kuat. Oke. CaOH2 kalsium hidroksida basa apa? Kuat. Asam nitrit, asam apa? Lemah, ada Ka-nya. Ya. Nah, perhatikan 4 kali 10 45 berarti harus bisa ngitung operasional log. pH campuran, barium hidroksida basa, kuat lemah, perhatikan. Tidak ada KB-nya. HF, kuat lemah, ada Ka-nya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kajian kalau ada biasanya tidak suruh ngitung harga K itu tidak suruh ngitung biasanya ya tuh. Hitung pH campuran HI kuat lemah oke. Dengan N640H kuat lemah ada KB-nya oke. Ya jadi bab ini campuran asam basa soalnya yaitu cuman berarti perhatikan jenis asam basanya baru kemudian satuannya ya menjadi milimolnya disetarakan, direaksikan, disetarakan, dilihat sisa atau tidaknya. Oke, kalau ada sisa itu berarti apakah buffer atau bukan buffer. Kalau bukan buffer harus molar. Ya menghitung pH atau pH-nya. Oke. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi bab berikutnya adalah keseimbangan larutan. Ini lebih kompleks. Ya karena ini selain log itu kamu dituntut untuk bisa mengoperasikan ini pangkat dan akar. Ya, jadi pangkat dan akar. Ini kuadrat berarti pangkat 2. Ya, A pangkat 3. Akar ke pangkat 2 atau akar pangkat 3 dan seterusnya. Perhatikan. Ya. Kemudian pergeseran kimia atau pergeseran larutan, keseimbangan larutan. Ya, jadi ini tidak sempat kita bicarakan, tapi nanti saya coba untuk mereviewnya. Ya. Nah, selama belajar semoga sukses. Jadi perhatikan nih. Jadi buka kembali matematikanya, ya. Oke. Operasional pangkat dan akar selain log. Ya, menghitung konsentrasi molar. Ya. Ya. Oke. Oke, jadi ini kemudian pergeserannya untuk mengetahui nanti bagaimana operasional dari kegunaan dari keseimbangan larutan ini pada kehidupan sehari-hari khususnya di bidang kesehatan. Oke. Nah, mengingatkan ya di PPT yang sudah terkirim lewat email itu ada ini tapi rasanya ini ada yang perlu diralat ini diralat itu begini ini ya jadi ini salah informasinya yang jelas ini yang betul ini minggu nanti itu 17 sampai dengan 29 Januari 2002 nah berarti bulan depan ya teman-teman itu waktunya UAS materinya nih ya jadi yang betul itu ini dan ini. Nah, dan ini ya ini tidak tahu jadi ini saya tidak sempat untuk meralatnya tapi belum diralat ya kata diralat di PPT yang sudah dikirim tidak ada tapi belum yang betul ini minggu tanggal atau minggu berikutnya ada seminggu 2 minggu ini 2 minggu ya tanggal 17 Senin ya sampai dengan Sabtu nih jadi akhir Januari ada UAS okay. Materinya adalah stoichiometri ya jadi yang dulu keluar ini karena pentingnya saya ikutkan sampai dengan materi terakhir adalah ini materi terakhirnya ini keseimbangan larutan
ya, dan masih ada kalau sekarang ini berarti jadi dengan minggu ini 2 kali pertemuan. Apakah ada minggu tenang atau enggak? Nah, itu saya enggak tahu ya. Biar kalau enggak ada informasi berarti kita anggap enggak ada. Nah, kita jadikan gunakan untuk apa? Review dan pendalaman. Ya. Ya. Jadi ya selamat belajar ya. Ya. Ya, semoga sukses ya, jadi pelajaran hukum. Jadi sekali lagi kalau saya mengharapkan ini ingat kembali operasional log, pangkat dan akar. Nah, ini kita gunakan nanti di sini ya, kita gunakan ini ya. Jadi akar pangkat 2, akar pangkat 3 dan sebelum mungkin sampai akar pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Ya, jadi lihat materi keseimbangan larutan. Kalau di SMA ada ya buka kembali gitu. Tapi insya Allah kita masih ketemu dalam 2 minggu lagi ya, 2 kali minggu lagi sebelum ke UAS. Oke ya. Oke, selamat malam, selamat belajar. Semoga sukses memperoleh hasil seperti yang diharapkan oleh para sesepuh kita ya, jadi orang tua maupun calon mertua. Ya. Bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.